Aku dan istriku Wendy jarang punya quality time. Aku bekerja di sebuah startup, jam kerjaku jam 9 sampai jam 5. Sementara istriku seorang dokter. Dia jam kerjanya berubah-ubah. Bagiku hari Jumat adalah hari di mana aku bisa santai di rumah, karena besok tidak kerja. Sayangnya, konsep weekend tidak berlaku buat Wendy, karena dia kerja di rumah sakit. 5 hari kerja, 1 hari libur. Begitu terus. Semua hari tidak ada bedanya untuk Wendy. Di suatu weekend, Wendy mendapat giliran libur di hari Sabtu. Artinya kami bisa habiskan hari Jumat malam bersama. Tapi, setelah Wendy pulang dari shift siang, kira-kira jam 10 malam, late night date adalah salah satu hal yang sangat kami tunggu-tunggu. Sayangnya, malam itu aku tidak enak badan. Sekitar jam 7 saat aku pulang dari kantor, aku telepon Wendy dan kasih tahu bahwa late night date kita kali ini harus kita tunda. Wendy tentu saja kecewa, tapi dia mengerti kondisiku. Aku menyesal sekali. Sudah lama aku tidak sakit. Kenapa harus hari ini? Malam itu aku tidur duluan. Badanku menggigil. Dan setelah minum 2 tablet paracetamol, aku tenggak segelas air. Ditambah kelelahan setelah pulang kerja, aku pun cepat tertidur. Aku tidak ingat kapan aku terakhir terjaga. Aku sempat terbangun. Jam di meja sebelah tempat tidur kami menunjukkan pukul 9.30 malam. Aku mendengar suara Wendy di meja riasnya sedang buka tutup botol produk skincare. Aku tidak nyangka, ternyata dia pulang lebih cepat malam ini. Aku ingin menyapanya, tapi aku tidak kuat balik badan. Seluruh badanku nyeri. Akhirnya aku cuma bertanya, kok tumben udah pulang jam segini? Wendy tidak menjawab, dan masih melanjutkan ritual perawatan kulitnya. Babe, Wendy masih tidak menjawab. Mungkin dia masih kesal, karena kencannya harus aku batalkan sepihak. Aku minta maaf padanya, tapi Wendy tidak jawab. Wendy naik ke tempat tidur kami di sebelahku, punggungnya menyentuh punggungku, lalu ia matikan lampu dan kami kembali tidur. Saat itu di luar masih gelap, entah jam berapa. Aku mendengar suara di depan pintu rumah kami, seperti ada orang yang masuk. Sendi-sendiku masih nyeri, bahkan untuk membuka mata aja butuh effort yang sangat berat. Wendy masih ada di sebelahku. Aku memanggilnya. Sebenarnya aku benci untuk membangunkannya, apalagi dia pasti lelah dan masih jengkel setelah apa yang terjadi malam itu. Wendy, sepertinya ada suara di depan pintu. Aku merasakan Wendy bergerak di sebelahku. Dia bangun dan keluar dari kamar kami. Hati-hati ya, Wen. Aku tidak tahu apa Wendy bisa dengar, karena aku masih lemas. Sial, hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Suara tersebut makin keras. Aku jadi khawatir dan memanggil Wendy beberapa kali. Semakin lama panggilanku semakin keras. Adrenalin memacu tubuh lemasku untuk bangun dari tempat tidur. Wen? Wendy? Aku merasa seperti berteriak, tapi kepalaku yang masih berputar membuatku tidak yakin. Wendy? Kamu gak apa-apa? Ya, teriak Wendy. Aku sedikit lega mendengarnya. Kupikir ada sesuatu yang buruk terjadi pada Wendy. Pikiran itu aku singkirkan segera. Tapi aku heran. Wendy tidak segera kembali ke tempat tidur. Apa dia ke toilet? Kan dia lelah. Apa dia cari cemilan di dapur? Kayaknya nggak mungkin. Wendy sangat ketat soal asupan nutrisi. Tidak seperti aku. Aku keluar dari kamar, sambil sedikit tergopoh ke arah ruang tengah. Dan melihat Wendy berpakaian seragam rumah sakit, ranselnya masih di punggung, rambut pirangnya disanggul seperti biasanya pas mau kerja, dan dia masih pakai sneakers. Dia sedang nonton sesuatu di HP-nya. Wendy, kamu mau kemana? Nggak kemana-mana, jawabnya. Aku merasakan dia masih marah. Tapi aku nggak tahu apa dia semarah itu. Dia mau pergi malam-malam gini. Ini jam berapa? Ini setengah 12 malam ternyata.
Apa ada panggilan darurat dari rumah sakit? Kalau nggak kemana-mana, kenapa kamu pakai seragam? Wendy menatapku dengan ekspresi seolah-olah aku baru aja bilang ada dinosaurus di jendela. Daniel, aku ini baru pulang. Hah? Wendy bertanya. Demammu udah turun? Sekarang sepertinya sih udah, tapi intinya bukan itu. Kamu bukannya baru bangun dari tempat tidur? Tadi ada suara di depan pintu, aku yang bangunin kamu loh. Kamu nih bicara apa, Daniel? Aku baru pulang. Ada pasien tadi datang mendadak waktu aku baru mau absen pulang. Akhirnya aku pulangnya telat. Aku tadi dengar kamu lagi skincarean. Mungkin efek obat, kamu jadi menghayal. Ah, mungkin ya. Tapi barusan, ini aku bicara barusan aja ya. Baru beberapa detik yang lalu, aku nggak lagi tidur ini. Baru beberapa detik yang lalu aku minta kamu ke depan untuk cek karena ada suara di depan pintu. Lalu kamu bangun dari tempat tidur. Waktu aku bangun untuk ngecek, kamu udah duduk di sini pakai seragam. Aku nggak tahu kamu ini lagi ngomongin apa. Tapi sekarang aku capek. Aku mau istirahat. Aku udah nggak punya energi lagi untuk debat sama kamu. Kemudian Wendy melempar tasnya ke sofa, buka sepatu dan mengurai sanggulnya. Lalu ia masuk ke kamar mandi. Aku kembali ke kamar tidur dan berbaring. Tapi aku udah nggak bisa tidur lagi. Aku pura-pura main HP. Wendy kemudian masuk ke kamar. Dia cuma pakai handuk, lalu duduk di meja rias. Rambut pirangnya tergerai, masih basah. Lalu dia mulai merawat wajahnya. Setelah kira-kira 10 menit, dia selesai. Aku minta maaf pada Wendy, karena telah membuatnya bingung, apalagi saat dia lelah begini. Mungkin dia benar, pengaruh obat dan kelelahan mungkin, tapi dia tidak mengacuhkanku. Wendy merapikan botol skincare-nya dan menaruhnya di satu sisi. Ia lalu keluar dari kamar tidur, aku mendengarnya mengambil gelas, buka pintu lemari es, lalu menuangkan air dari botol kaca. Lalu dia menutup pintu lemari es. Tapi tidak sampai semenit kemudian, Wendy kembali ke kamar tidur. Rambutnya disanggul, dia pakai seragam rumah sakit, ransel, dan sneakers.